الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلمي ماذا اشتدى أن جرى من مقلة بنميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلمي ماذا اشتدى أن جرى من مقلة بنميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
getarkan perangkat seluler Anda untuk kelancaran dan khidmatnya acara pada hari ini. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berhadir pada hari ini, serta yang kami hormati juga seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniri. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Sambung Sambut Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh, Jumat 16 September 2022 dimulai. Sebagai pembukaan sekaligus agar acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mendengarkan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Tengku Haji Takdir Feriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم
warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dekan Senior kepada Bapak Dr. Zaki Fuad MAG kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah COVID-19 sudah berakhir dan kita bisa bertatap muka, baik perkuliahan maupun pertemuan kita sehari-hari bisa dilaksanakan secara langsung, dan mudah-mudahan menurut koran hari ini Badan PBB sudah memprediksikan bahwa COVID itu akan segera berakhir di koran hari ini. Nah, kalau kita lihat itu seolah dia sudah maha tahu ataupun karena direncanakan atau diprogramkan, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu berita, ya kan. Kedua, selawat besar salam kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk selalu mempererat silaturahim di antara kita, karena ini merupakan sebuah kekuatan iman dan juga praktek muamalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Pertama sekali penghormatan kami kepada sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Abdul Wahid, yang telah meletakkan dasar-dasar pembangunan Fakultas FEBI ini sebagai dosen senior, dan juga kalau secara umur beliau paling tua, saya mungkin nomor 2 tua, kemudian Pak Subki nomor 3 yang tua di sini. Lain semuanya adik-adik dari segi usia, kan, bukan dari segi ilmu, dari segi usia. Mungkin kami bertiga orang yang paling tua di FEBI. Penghormatan kami kepada Bapak Dekan Baru, Bapak Hafaz Furqani, kemudian Bapak Dr. Muhammad Zulhilmi, Bapak Isra, kemudian Pak Naliansyah dan Pak Hidayadi, yang telah dipercayakan oleh pimpinan tertinggi kita di Winarenderi untuk mengemban tugas sebagai pimpinan FEBI di masa yang akan datang 2022-2026. Hadirin yang kami muliakan, dalam kesempatan singkat ini, mengingat hari inilah hari Jumat, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama sekali, bahwa kita ini bukan lembaga politik. Nah, ini saya kira yang perlu kita garis bawahi, karena menurut saya, menurut perspektif saya, yang paling jelek sekarang adalah lembaga politik. Nah, itu yang paling jelek menurut saya, karena yang mereka utamakan adalah bahwa kepentingan mereka. Nah, jadi saya tidak mengharapkan itu, karena ini adalah lembaga pendidikan. Kita punya 2 tugas mulia, tugas mendidik dan tugas memberi teladan, dan di situ juga kita mendapat 2 reward, yaitu gaji dari UKT mahasiswa dan juga kita pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
namanya di asesor itulah manusia, bukan malaikat. Ya kan? Ada misalnya ini saya sampaikan aja kan, misalnya pengalaman Pak Warek satu sebagai asesor sebelumnya. Nah, ketika kita di asesor disambut dengan ramah, mesra, hangat dan penuh perhatian, nah kan itu rasa kemanusiaannya timbul, ya kan? Tapi apabila misalnya asesor datang, kakeknya keurusan dekan satu, itu jangan, ya kan? Karena akibatnya bukan hanya untuk dekan satu, tapi juga untuk kita semuanya. Karena penilaian sekarang yang sifatnya adalah bukan kuantitatif tapi kualitatif. Sebagai kami dapatkan informasi dari Ketua Umum Lamemba di Salatiga, mereka merubah itu dan mereka sudah memeriksa semua bukti-bukti, ya, tapi kedatangan mereka ini adalah hanya untuk melihat apakah bukti itu ada atau tidak. Itu satu. Yang kedua, insya Allah juga kita akan membuka prodi baru manajemen bisnis syariah yang kita semua sudah siap, tapi hanya tinggal kita menunggu waktu untuk diselesaikan persoalan reakreditasi kita yang sudah ada ini. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama kita akan dapat unggul nantinya, karena adalah penting untuk peningkatan kelembagaan dan juga status kita sebagai tenaga pengajar. Yang terakhir sekali, selamat bertugas kepada Pak Dekan baru dan para wakil dekan. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat dibacakan tadi, bahwa inilah sebuah amanah dan amanah itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah dan juga manusia. Terakhir kali mohon maaf Ibu Dharma Wanita saya tidak hadir karena sedang tugas DL Dinas Luar tentang penilaian aset. Ada aset yang terkait dengan jalan tol, bagaimana aset itu ditukar ke sana kemari, itu tugasnya, ya kan. Jadi mohon maaf belum bisa berhadir pada hari ini, mungkin ada sesuatu nanti bisa diselesaikan. Saya kira terima kasih semuanya atas segala dukungan. Mudah-mudahan kita ke depan menjadi lebih baik agar kebaikan ini dihargai oleh orang dan juga kita dihormati karena kita memberikan sesuatu yang the best. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam periode 2022-2026. Kepada Dr. Hafaz Furqani MEC kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita dipertemukan kembali sebagai keluarga besar FEBI UIN Araniri di acara sambut pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sama-sama sudah mendengar sambutan dari Bapak Dekan kedua, yang kita sangat hormati. Nah, tentu yang kita sangat hormati adalah Bapak Dekan pertama, Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Awahid. Di samping beliau adalah orang tua kita, beliaulah yang meletakkan fondasi FEBI ini. Beliau yang melahirkan dan beliau meletakkan asas-asasnya. Dan alhamdulillah asas-asas itu telah kita jaga dalam 4 tahun yang lalu sampai hari ini. Penghormatan juga kepada Ibu Sal
yang juga orang tua kita. Beliau adalah, kalau untuk kami tidak asing ya, karena beliau juga kawan orang tua saya. Ibu saya almarhum sama-sama guru dan ya kawan akrab beliau. Penghormatan kepada pimpinan periode 2018-2022, Bapak Dr. Muhammad Zulhilmi sebagai Wakil Dekan 2, kemudian Pak Dr. Analiansyah Wakil Dekan 3 yang disambung kembali, dan juga penghormatan kepada para pimpinan baru yang sudah dilantik kemarin. Ada Bapak Dr. Fitriadi selaku Wakil Dekan 1, kemudian Bapak Dr. Isra Ahmad Syah selaku Wakil Dekan 2, dan Bapak Dr. Analiansyah Wakil Dekan 3. Juga kepada pimpinan-pimpinan Prodi, Prodi Ekonomi Syariah Ibu Dr. Nilam Sari, Sekretaris Prodi Ibu Cut Dian Fitri, kemudian Prodi Perbankan Syariah Ibu Dr. Nevi Hasnita, dan di sebelahnya Ibu Ayu Miyati, juga Prodi Ilmu Ekonomi Bapak Dr. Muhammad Adnan dan Bu Maruyati, serta Ketua Lab Bapak Muhammad Arifin, PhD. Bapak Ibu sekalian, para dosen dan karyawan-karyawati, alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan acara ini. Tentu spiritnya adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Zaki tadi, bahwa ini sebenarnya kita melanjutkan estafet ya. Tidak ada pergantian kepemimpinan. Yang ada adalah kita menyambung kembali tradisi yang telah ditinggalkan oleh pimpinan awal untuk kita sambung dan kita tingkatkan. Nah, itu yang menjadi tugas kami sebagai pimpinan berikutnya. Jadi yang sudah hadir adalah paket dari dekan dan wakil dekan. Insya Allah nanti akan menyusul juga pimpinan-pimpinan prodi. Bapak Ibu sekalian, FEBI UIN Araniri itu didirikan pada tahun 2014. Nanti mungkin akan diceritakan bagaimana proses pendirian FEBI ini oleh Bapak Dekan pertama kita. Hari ini kita sudah 2022 ya. Nah, 2022. Jadi ya, lebih kurang umur kita 8 tahun ya. Secara status memang kita masih akreditasinya B. Secara de jurenya Pak ya. Nah, secara de factonya mungkin orang-orang melihat bahwa ya walaupun B, FEBI ini kelihatannya unggul gitu. Ya. Tapi status saja yang belum. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan menghadapi akreditasi ya. Akreditasi Lamemba Prodi Ekonomi Syariah pada tanggal 27 sampai 29 September ya. Sampai 29 September, dan akreditasi ini belum ada yang pengalaman menghadapi akreditasi ini, dan kita semua yang sebagai penulis, penyusun, dekanan dan tim dari prodi, Bapak Ibu sekalian yang terlibat, itu juga berusaha semaksimal mungkin karena tidak ada contoh sebelumnya. Nah, tadi sudah disampaikan bocorannya oleh Pak Dekan bahwa ya borang yang kita sampaikan itu sudah dicek oleh asesornya, sudah dibaca dan mungkin sudah ada penilaiannya. Hanya tinggal konfirmasi saja ketika mereka datang ke sini. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, mohon kerjasama kita, mohon partisipasi kita bersama untuk menyambut asesor yang akan datang ke kita. Yang pertama Ibu Dr. Isnaini Harahap dari FEBI UIN Sumatera Utara. Yang kedua Ibu Dr. Riris Aisyah Prasetyawati dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, FEB ya. Nah, ini dua asesor yang akan datang ke kita. Kita sambut bersama dan mudah-mudahan terjadi perubahan-perubahan penilaian, ya harapannya meningkat ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan akreditasi unggul. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali lagi ke visi FEBI ya, visi FEBI itu adalah unggul dalam pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis Islam
dalam pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis berlandaskan nilai-nilai Islami bertaraf internasional pada tahun 2030. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kita ingin merefresh ya, ada 3 nilai utama FEBI, dan visi ini bukan kami yang susun. Ini visi awal, sedari awal disusun oleh masa Pak Prof. Nazaruddin Awahid sebagai dekan pertama. Jadi 3 kata kunci. Yang pertama adalah unggul. Nah, ini unggul adalah status akademik tertinggi untuk saat ini di Indonesia. Semua program studi, semua fakultas akan berusaha mencapai unggul itu. Nah, yang kedua kata kuncinya adalah Islami. Ini yang membedakan kita dengan yang lain ya. Apalagi kita di Aceh berlandaskan syariat Islam, maka ya kita harus menyesuaikan diri, harus membawa visi-visi Islami itu. Nah, dan Prof. Nazar sudah sangat pengalaman ya ketika kita mengusung kanun LKS itu. Nah, yang menjadi sasaran bukan pemerintah Aceh, bukan DPR Aceh yang selaku Dewan Legislatif yang mengesahkan itu, tapi justru FEBI lah yang menjadi sasaran empuk ketika kanun LKS ini diserang. Karena mereka pikir bahwa ya kita penyusunnya, ya kita memang penyusun, tapi yang mengesahkan dan melaksanakan itu adalah pemerintah dan DPRA. Jadi ini kita sudah menjadi pelopor itu, dan di luar dikenal bahwa FEBI adalah pelopor untuk ekonomi syariah. Kita akan pertahankan itu Bapak Ibu sekalian, apapun yang akan terjadi, karena ini menjadi visi kita. Kemudian bertaraf internasional tahun 2030. Nah, ini kita sudah susun roadmap-nya. Kalau dari 2014 itu peletakan dasar ya, 2014 ketika FEBI didirikan, 5 tahun pertama peletakan dasar. Nah, sekarang kita masih pengembangan ya. Nah, 2025 itu nanti sampai 2030 kita harus siap-siap menuju ke arah internasional. Nah, nanti di dalam kabinet baru ini insya Allah kita akan mengajak Bapak Ibu sekalian, para pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, warga FEBI, sama-sama kita kembangkan kelas internasional di FEBI. Jadi tahap awalnya adalah kelas dulu ya. Jadi tetap prodinya, misalnya prodi perbankan syariah, ekonomi syariah dan ilmu ekonomi, tapi ada satu unit khusus yang di situ diajarkan dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi kelas saja. Sampai kemudian nanti kalau kita bisa upgrade menjadi program gitu. Nah, ini harapan kita. Kemudian ke depan juga kita yang harus kita lakukan bersama adalah meningkatkan publikasi Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa internasional ya. Jadi ada beberapa dosen kita yang masih lektor. Nah, ini harus kita upgrade ya melalui tulisan-tulisan internasional supaya menjadi lektor kepala. Yang sudah lektor kepala harus segera mendampingi Prof. Nazaruddin Awahid. Dari tahun 2014 sampai 2022 FEBI baru ada 1 guru besar. Mudah-mudahan 2022, 2023 ke atas akan ada tambahan guru besar lainnya. Bapak Ibu sekalian, yang kita lakukan yang ketiga adalah FEBI kita dari tahun periode yang lalu Pak ya. Periode yang lalu bersama Pak Zaki, Pak Zul, kemudian Pak Analiansyah, inisiatif kami adalah mengembangkan Center of Excellence di FEBI. Mengembangkan pusat studi. Jadi kalau program studi itu adalah ya ada nuansa-nuansa birokratis karena mengurus prodi dan mahasiswa. Inisiatif kami, karena kalau pimpinan-pimpinan prodi itu akan terjebak dalam kerja-kerja rutin, mungkin tidak sempat lagi memikirkan publikasi dan lainnya. Karena itu kami kembangkan pusat studi. Jadi ada 7 pusat studi yang kita dirikan selama 4 tahun terakhir. Sentrif itu yang sudah awal dulu, Sentrif masih bertahan, Center for Training and Research in Islamic Economic and Finance, itu untuk pusat studi unggulan di bidang ekonomi dan keuangan Islam. Kemudian ada pusat studi halal, ini untuk halal center kita. Kemudian ada Ziswaf Center ya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, itu kerja-kerja di bidang pengumpulan dana-dana dan penyaluran dana-dananya dan juga pengkajian-pengkajian terkait Ziswaf.
kemudian galeri investasi syariah untuk pasar modal, kemudian ada Pinbis, pusat inkubasi bisnis syariah, kemudian LP2M ya, lembaga pengkajian dan pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian pusat studi manajemen pengetahuan dan sumber daya insani, ini Pak Hendra. Nah, dan terakhir ada satu lagi inisiatif yang akan kita kembangkan adalah kerjasama dengan Badan Pusat Statistik BPS. Kita akan mendirikan pusat kajian statistik dan sains data. Jadi ada tambah sains datanya, karena ke depan era kita adalah era big data. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 8 pusat studi yang menjadi Center of Excellence FEBI yang akan membawa nama baik FEBI keluar. Kami mohon Bapak Ibu sekalian memilih kira-kira akan aktif di pusat studi mana, minatnya di mana. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa membawa pusat studi ini keluar dan menghasilkan karya-karya yang akan membantu pengembangan ekonomi Islam di luar. Jadi kita tidak lagi berbicara perorangan yang akan keluar secara individu, akan tetapi kita membawa nama lembaga besar FEBI dan lembaga-lembaga yang sudah kita bentuk tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Zaki Fuad, Bapak Dr. Muhammad Zulhelmi, dan kami juga Hafaz Furkani dan Pak Dr. Analiansyah yang telah dipercayakan memimpin selama 4 periode yang lalu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan. Jadi maklum saja karena kita di sini ya sama-sama berusaha, sama-sama bekerja, dan tentu kita tidak bekerja secara sempurna. Nah, juga Pak KTU kita juga ya, itu paket yang lalu, mudah-mudahan terus bertahan. Pak Dr. Subki ya, nah, juga para pimpinan prodi sekalian ya, kepada seluruh warga FEBI, kami semua memohon maaf kalau ada kekurangan. Nah, karena kami melanjutkan estafet ya, jadi mungkin tradisi FEBI begitu ya. Pak Dr. Zaki sebelumnya Wakil Dekan 2 dipercayakan sebagai dekan. Kemudian saya Wakil Dekan 1 dipercayakan dekan berikutnya. Nah, mungkin demikian lagi periode. Jadi salah satu kita akan melanjutkan sebagai dekannya begitu ya. Ada Pak Dr. Fitriadi, dan Pak Dr. Isra, dan Pak Analiansyah. Jadi mohon bantu kami Bapak Ibu sekalian, mohon masukannya, mohon kritikannya agar kami dapat menjaga FEBI ini, agar dapat mengembangkan FEBI lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, prinsip kami adalah prinsip open management, terbuka saja. Silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan masukan-masukan, saran-saran, dan kritikannya. Insya Allah kita tidak akan marah dan akan melaksanakan seperti yang Bapak Ibu harapkan. Kami juga berharap Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama membimbing mahasiswa kita. Karena kalau kita lihat akreditasi, itu publikasi mahasiswa sangat dituntut. Kemudian HKI mahasiswa, nah ini yang harus saya sampaikan ya. Bapak Ibu yang sudah terlibat di dalam penelitian, itu kan kita akan mengurus HKI ya. Ngurus HKI kita, ini kan bulan melaporkan penelitian kita. Jangan lupa dicantumkan nama mahasiswa pendamping peneliti kita. Pak Anan yang ada penelitian, Bu Nilam ya, siapa lagi? Bu Nevi, Bu Ayu ya, Pak Arifi juga. Jangan lupa ketika kita meminta HKI itu melampirkan, mencantumkan nama mahasiswa kita, minimal 2 orang ya. Ambil saja dari prodi manapun silahkan, yang penting ada nama mahasiswa kita di HKI tersebut. Nah, ini akan kita masukkan juga dalam borang nanti. Mungkin demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak pada para pendahulu, pada orang tua kita,
Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan cendera hati kepada Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam periode 2018-2022, kepada Bapak Dr. Zaki Fuad MAG, Bapak Dr. Hafaz Furkani MEC, Bapak Dr. Muhammad Zulhilmi, dan Bapak Dr. Analiansyah, kami persilakan untuk berdiri di depan. Kami sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa penyerahan ini akan dilakukan ke dalam 2 tahap. Yang pertama dari seluruh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Dr. Andes Subki. Kemudian nanti setelah ini akan dilanjutkan dari Dewi Febi Uwin Araniri yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna Mulyani. Untuk tahap pertama kami persilakan Bapak Dr. Andes Subki untuk memberikan cendera matanya. Mungkin Pak Subki boleh berdiri di tengah dulu, kita ambil foto sekali. Baik. Selanjutnya kami silakan Ibu Ratna Mulyani sebagai Ketua DWFEBI periode 2022-2026 untuk memberikan cendera hati juga kepada pimpinan FEBI periode 2018-2022. Baik, untuk penyerahan cendera hati dari DWFEBI juga akan diserahkan kepada ibu-ibu DW. Ya, kami silakan Ibu dari Bapak Dr. Analiansyah, silakan Bu. Kemudian Bu perwakilan dari Ibu Dekan mungkin bisa diwakili oleh Ibu Salmiati, silakan Bu.
Baik, untuk kali ini kami persilakan Ibu Salviati untuk memberikan cenderamata kepada ibu-ibu dan perwakilan dari ibu-ibu. Ibu, kita foto bersama dulu. Dipersilakan untuk mengambil tempat semula. Selanjutnya, kata-kata petuah dan nasihat yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Nazarudin Awahid MA. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita sampai hari ini diberikan kesehatan. Oleh karenanya, karena kita semuanya sehat, jadi tidak perlu lagi diberi nasihat. Karena kita sudah sehat semuanya kan? Ya, begitu. Selanjutnya selawat serta salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bimbingan dan petunjuk beliau ini menjadi arah bagi kehidupan kita dalam menempuh hidup dan kehidupan di dunia ini, sehingga kita bahagia di akhirat kelak. Sebagaimana disampaikan, hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Yang kami muliakan Bapak Dekan, kedua-dua Dekan lama dan Dekan baru, juga pembantu dekan atau wakil dekan lama, juga wakil dekan baru, kepada Ibu Dharma Wanita
kalau apa yang hadir ya, ya barangkali saya juga bawa Ibu Dharma Wanita dulu begitu, yang sudah expired. Nah, beliau ini katanya rindu betul mau ketemu dengan teman-teman di FEB karena sudah lama sekali katanya tidak ketemu-ketemu. Biarlah, ayo kita ikut, saya bilang, ayo kita ikut bersama-sama. Makanya tadi saya bilang ini saya masuk dulu, jangan masuk duluan beliau, nanti khawatir saya tidak dikenal begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kepada semua perangkat akademik, pimpinan dari jurusan dan lembaga, juga dari seluruh dosen yang hadir pada hari ini. Saya ini termasuk sangat sungkan hari ini untuk bicara, karena memang saya ini mau bicara susah, mau bicara apa sebetulnya ingin saya bicara. Saya mencoba begini, mengajak kita, coba-coba ya mengajak, bahwa FEB hari ini sudah cukup baik. Cukup baik dalam segi performance, ya, dikenal oleh masyarakat luas. Jadi saya kira ini semuanya berkat kerjasama dari kita semuanya. Jadi pimpinan lama Pak Zaki bersama teman-teman sudah menghantarkan FEB ini ke jenjang yang lebih sempurna, lebih baik, ya, sehingga tidak hanya dikenal untuk tingkat Aceh daerah, ya, tapi juga sudah dapat dikagumi untuk tingkat nasional. Ya, kira-kira kita masih mengharapkan dengan kehadiran Pak Hafaz yang go internasional, kita mengharapkan ke depan FEB bisa betul-betul go internasional. Ya, kita harapkan begitu. Ya, saya yakin Pak Hafaz dan Ibu Ratna, dua-dua akademisi ini bisa saling memberikan dukungan, membantu, sehingga betul-betul kita ini bisa lebih baik. Saya baru kemarin Pak Hafaz ditelepon Pak Prof. Ghafar Ismail. Dia menelpon, ucapkan selamat untuk Adinda Hafaz Forkani. Beliau sudah melanjutkan perjuangan kita untuk beberapa satu penggal yang akan datang. Saya kira ini kan semuanya informasi-informasi ini datang dari luar. Jadi bagaimana kita akan mencoba menyambung kembali sisi-sisi itu sekarang ini. Mungkin Pak Hafaz lebih lihai urusan ini. Oleh karenanya saya mengharapkan, atau kita semuanya mengharapkan, bahwa pimpinan ke depan, saya pikir sangat go internasional, ya, Pak Isra Ahmad Shah, Pak Fitriadi, ini saya pikir semua ini pakar, ya, pakar Timur Tengah dan pakar Barat, begitu ya. Dari Inggris ada Pak Isra Ahmad Shah, dari Timur Tengah ada Pak Fitriadi. Jadi semua konsep yang ada di Timur Tengah maunya kita akan coba kembangkan di FEB melalui berbagai kegiatan. Juga demikian Pak Mehmet barangkali bisa hadir di FEB tahun depan barangkali. Ini Pak Isra ini, sehingga ya teman-teman kita yang dulunya hilang ya bisa kembali bersama-sama lagi pada tahun yang akan datang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dekan tadi, betul sekarang ini di Aceh kita ini menjadi primadona. Karena berlakunya sistem syariat Islam di Aceh, pada saat kita sudah menggagas tentang kanun LKS yang menjadi perhatian sampai pada bukan hanya di Aceh, tapi untuk masyarakat internasional, itu menjadi perhatian besar. Dan kita kemanapun mereka bawa, apapun mereka cerita, bahwa dapurnya tetap ada di FEB. Dapurnya itu ada di FEB. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian,
ke depan kita akan menggagas lagi tahun ini tentang kanun ekonomi syariah. Barangkali ini juga menjadi satu momen penting dalam mencoba menjadikan sistem ekonomi kita ini betul-betul dapat menjembatani antara kepentingan ekonominya dengan kepentingan moral. Jadi kita betul-betul mampu menjembatani itu. Antara ini kita bisa jembatani, saya kira Aceh menjadi dapur dari ekonomi syariah pada masa yang akan datang. Ini harapan kita, saya kira. Oleh karenanya saya mencoba untuk mengajak kita semuanya, ayolah kita ambil peran secara masing-masing atau secara berkelompok. Tantangan kita di depan masih berat, ya. Tantangan kita di depan masih berat sekali, ya. Pak Safarudin dan Pak Fahmi belum berhenti menggerogoti, ya, kanun LKS kita itu, ya. Insya Allah, ya, kalau kita bersama-sama mampu menjembatani itu, saya kira kita akan menjadi lebih unggul ke depan. Saya kira ini yang paling penting yang saya sampaikan. Berikutnya saya pikir pimpinan Fakultas Ekonomi yang lalu juga telah mencoba untuk bekerja baik. Ya. Alhamdulillah, beliau sudah menghantarkan Fakultas Ekonomi dalam suasana yang lebih cerah. Ya. Oleh karenanya kita pantas dan patut menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Mungkin Pak Zaki, terima kasih Pak Zaki, terima kasih Pak Adliansyah, terima kasih Pak Hafaz, Pak Zulhelmi telah mengantarkan Febi sampai pada taraf yang lebih gemilang, ya. Dan juga harapan kita ke depan, ya, kita harapkan juga Pak Hafaz bersama tim dapat melakukan peningkatan lagi. Paling kurang Pak Hafaz jangan mundur, tapi paling kurang berada pada stagnan ini. Kondisi seperti ini kita pertahankan, ya. Kalau boleh kita akan maju lebih baik lagi ke depan. Saya kira ini harapan kita sebagai warga Febi. Saya sebagai warga Febi, saya merasa bangga kalau berada di luar, di lingkungan luar, saya mengenang Febi bahwa satu lembaga yang punya kontribusi besar dalam pembangunan daerah. Nah, untuk bahagian terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, ini baru kalau saya dulu ada sehat, enggak? Sehat ya? Kalau sehat saya beri sedikit nasihat begitu ya. Jadi yang saya berikan nasihat ada 3 hal, Bapak dan Ibu. Yang pertama, saya mencoba mengajak kita semuanya itulah lakukan. Kita mencoba mengutamakan tentang harmonisasi. Harmonisasi ini penting. Selama ini kita telah menciptakan tingkat harmonisasi yang excellent. Dari dulu, sejak pertama kita sampai sekarang, harmonisasi kita excellent. Kita tidak ada praksi-praksi di dalam, dan itu sesuatu yang paling bermanfaat andai kata program ke depan kita ingin kejar. Nah, kalau harmonisasi ini luntur, ya, kalau harmonisasi ini hancur, percayalah, tidak ada program yang bisa jalan kita kerjakan. Saya mengibaratkan rumah tangga yang suami istri bertengkar, tidak pernah ada rumah tangga itu yang nyaman, tentram, pulang ke rumah kayak pulang ke neraka, gitu ya. Saya pikir kita menciptakan ke depan harmonisasi itu. Siapapun yang datang ke Febi ini nyaman, tentram dia. Tidak ada yang merasa menang dan tidak ada yang merasa kalah. Tidak ada merasa dihormati dan tidak ada yang merasa dihina. Semua datang kita dengan harmonisasi. Oleh karenanya semua perangkat harmonisasi itu kita wujudkan. Ya, apa saja, pertemuan, silaturahmi, ini adalah semuanya adalah perangkat-perangkat harmonis yang nanti kita akan betul-betul wujudkan kembali. Sehingga betul-betul kita menjadi berpikir bukan menyelesaikan urusan masing-masing kita, tapi menyelesaikan urusan fakultas secara umum. Ini kalau
kita mampu menciptakan harmonisasi. Saya kira ini Pak Adnan ya, harmonisasi kita utamakan yang pertama. Yang kedua, nah, kebetulan Pak Adnan depan saya dan ketua jurusan saya begitu ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya titip pesan bahwa pesan kita adalah kita harus bertindak secara akurasi. Akurasi ini adalah kita menghindari dari apa yang disebut dengan mendengar lalu mengambil tindakan. Tapi paling kurang kita akan mencoba mengkaji akurasi informasi. Kita akan mengkaji akurasi data. Kita akan mengkaji akurasi sistem yang kita lakukan. Kita tidak bertindak secara ilusi. Biasanya orang-orang itu bertindak secara ilusi ya. Begitu ada mimpinya begini, oh si Fulan sudah ngomong ke saya ya, besok saya pindah dia begitu. Ini tindakan yang kita pindah, tindakan ilusi. Ya. Tapi ingin kita adalah, tindakan yang kita lakukan adalah tindakan akurasi. Dengan data yang akurat, dengan sumber yang akurat, dengan informasi yang akurat, maka kita mengambil tindakan. Saya kira ini tidak hanya pada tingkat pimpinan, tapi semua lini yang mengambil kebijakan itu harus mengedepankan tingkat akurasi itu. Biasanya kekacauan, kelalaian dan sebagainya itu pada kelatahan kita mendengar informasi, yang lupa kita mencari akurasi itu. Oleh karenanya nasihat yang kedua adalah berikan perhatian kepada tingkat akurasi yang baik. Ya. Yang ketiga, saya mengharapkan kita semuanya akan bertindak untuk menyelamatkan reputasi. Bapak-bapak dan saudara-saudari sekalian, reputasi ini sebuah lambang, simbol. Tidak bisa ditukar dengan jumlah uang. Tidak bisa ditukar dengan jumlah material. Tapi dia simbol yang diberikan oleh orang karena memang kita memiliki sesuatu yang ada lebih di pihak kita. Ya. Reputasi itu tidak akan ada kalau memang sendirinya. Tapi reputasi itu harus dijaga. Reputasi itu harus dibentuk. Reputasi itu harus dicoba, dikembangkan, dan dijamin untuk tetap berlangsung. Saudara-saudari sekalian, saya pikir satu orang saja dari kita yang melakukan tindakan-tindakan tertentu, maka yang terjadi reputasi itu adalah lembaga, alma mater. Satu orang saja yang melakukan tindakan amoral, saya pikir semua kita akan tercemar dengan itu. Saya pikir saudara-saudari sekalian dan kita semuanya, jadi kita akan menjaga reputasi ini. Reputasi dari FEBI sekarang ini sudah cukup baik. Ya, baik di tingkat universitas kita, di tingkat masyarakat kita, reputasi kita sangat-sangat baik. Saya pikir kita semuanya patut memberi apresiasi kepada pimpinan kita yang telah menjaga reputasi kita selama ini. Tapi alhamdulillah kita akan terus menjaga reputasi kita ini ke depan. Sehingga benar-benar reputasi dari ekonomi dan perbankan syariah ini bisa lebih baik dan diakui sebagai tidak hanya bicara ekonomi, tapi kita juga ikut bicara moral. Begitu. Jadi ini yang kira-kira apa yang tergambar dari saya, ya saya sampaikan. Yang pertama, ya berikan perhatian kita kepada tingkat harmonisasi di kita. Yang kedua, betul-betul kita akan coba lakukan akurasi segala sesuatu untuk pangkal mengambil tindakan. Dan yang ketiga, kita akan mencoba melihat reputasi kita ini betul-betul terjamin. Sehingga tidak ada sesuatu celah yang bisa orang menjelekkan Fakultas Ekonomi
dan bisnis Islam. Saya kira inilah kerja keras kita yang harus kita utamakan, kita jaga. Saya pikir kita semuanya, saya dan saudara-saudari sekalian sebagai penerus, ya. Saya dulu hanya sebagai orang tua masih sederhana, tingkat berpikir saya tidak banyak-banyak, ya. Sekarang saudara-saudari sudah cukup berkembang dengan baik berdasarkan faktor usia Febi semakin hari semakin bertambah. Saya pikir demikian saja Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon maaf kalau ada kesalahan, ketersinggungan, karena ini saya sampaikan ini adalah sesuatu menurut hati nurani saya, bahwa benar-benar bahwa kita akan coba bekerja dengan sungguh-sungguh dan bisa kita jadikan Febi ini menjadi satu lembaga yang diperhitungkan oleh bukan hanya orang Aceh, tapi orang di luar itu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Prof. Nazaruddin Al-Wahid atas petuah harmonisasi, akurasi, dan reputasinya. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Muzalna Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan foto bersama kepada seluruh dekan dan wakil dekan, baik periode junior dan senior, kami silakan untuk mengambil tempat di depan. Juga kami silakan seluruh bapak ibu yang berhadir, dimulai dari dosen dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh, agar juga mengambil tempat di depan untuk melakukan foto bersama. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر سلامي ماذا اشتدى أن جرى من مقلة بنميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلامي ماذا اشتدى أن جرى من مقلة بنميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلامي ماذا اشتدى أن جرى من مقلة بنمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلامي ماذا اشتدى أن جرى من مقلة بنمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع
الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا الكرم يا